Pernah nggak sih kalian kejebak di kelas yang rasanya waktu berjalan lambat banget? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah skripsi dari Indonesia yang sukses mengubah rasa bosan itu jadi sebuah terobosan. Kerennya lagi, ini semua cuma pakai alat yang mungkin udah ada di tangan kita semua. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Gimana caranya bikin kelas fisika yang terkenal rumit itu jadi seru kayak petualangan? Bukan cuma dengerin ceramah yang bikin ngantuk. Nah, ini dia teka-teki yang bakal kita pecahkan dalam pembahasan kali ini. Alur cerita kita kali ini klasik banget dari masalah sampai ke solusi. Pertama, kita bakal lihat dulu apa sih masalahnya di kelas fisika ini. Terus, kita kenalan sama solusi digital yang ditawarkan, intip cara bikinnya, lihat gimana alat ini diuji sama para ahli, dan yang paling penting, gimana hasil akhirnya. Oke, kita masuk bagian pertama, masalah di kelas fisika. Jadi ceritanya, kita lagi ada di sebuah sekolah menengah atas di Indonesia, tepatnya di SMA Negeri 6 Kupang. Kutipan dari penelitiannya ini, wah kena banget. Tulisannya, guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, sehingga siswa merasa bosan. Jujur aja, kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Inilah sumber masalahnya. Siswa jadi nggak tertarik, nggak fokus, ya gitu deh. Jadi intinya tuh di sini, metode ngajar yang cuma satu arah alias ceramah doang ternyata nggak efektif. Apalagi buat pelajaran serumit fisika, ya kan? Butuh sesuatu yang lebih dari sekedar mendengarkan biar benar-benar ngerti. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kedua dan ketemu sama jagoan di cerita kita. Sebuah solusi digital interaktif yang dibikin oleh peneliti Jeremy Boymou. Mungkin ada yang belum tahu, apa sih web Google Sites itu? Gampangnya, ini aplikasi gratis buat bikin website, segampang kita ngedit dokumen biasa. Inilah yang bikin dia jadi alat yang pas banget buat menciptakan pusat belajar yang interaktif dan gampang diakses siapa aja. Nah, yang bikin website ini keren tuh bukan cuma sekedar teks, lihat deh fiturnya. Ada video pelajaran, lembar kerja yang interaktif, simulasi buat latihan, peta konsep biar gampang ngebayangin, bahkan ada game edukasinya juga. Tiap fiturnya ini dirancang supaya siswa itu aktif, bukan cuma jadi pendengar pasif. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana alat ini dibuat. Jadi, ini tuh bukan website yang asal jadi. Di baliknya ada sebuah proyek penelitian dan pengembangan yang terstruktur banget. Penelitian ini pakai model pengembangan yang namanya ADJ. Ini adalah singkatan dari 5 tahap, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, karena prosesnya terstruktur kayak gini, hasil akhirnya jadi jauh lebih bisa dipercaya. Oke, alatnya udah jadi. Tapi belum selesai. Sekarang waktunya ujian. Sebelum dipakai di kelas, alat ini harus diuji dulu sama para ahli dan tentunya sama para siswa. Penasaran kan gimana hasilnya? Ujian pertama datang dari para ahli materi, yaitu dosen dan guru fisika. Mereka ngecek kontennya. Hasilnya, dapat skor 84%, yang masuk kategori valid. Artinya, materi fisikanya udah akurat dan pas sama kurikulum. Aman! Lanjut, ada ahli media yang menilai dari sisi desain, kegunaan, dan navigasi websitenya. Dan mereka kasih skor tinggi loh, 89,3% dengan predikat sangat valid. Ini bukti kalau alatnya nggak cuma akurat, tapi juga gampang dan enak dipakai. Dan ini dia nih, juri yang paling penting, para siswanya sendiri. Setelah mereka coba, mereka kasih nilai 90,8% alias sangat praktis. Ini sih bukti paling nyata kalau alatnya beneran nyambung dan disukai sama penggunanya. Oke, jadi alatnya sudah terbukti valid dan praktis. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, apa ini beneran bisa bikin siswa jadi lebih pintar? Yuk kita lihat dampaknya. Dan inilah dia, momen puncaknya. Lihat deh grafiknya, ini bukti yang luar biasa dramatis. Sebelum pakai alat ini, tingkat kelulusan kelasnya atau yang di penelitian ini disebut ketuntasan belajar klasikal cuma 65%. Tapi sesudahnya, langsung 100%. Gila kan? Lompatannya jauh banget. Nggak cuma itu, peneliti yang ini juga menghitung skor N-gain yang gunanya buat mengukur seberapa efektif sebuah metode pembelajaran. Dan angka yang didapat adalah 68%. Nah, apa artinya angka 68% ini? Jadi, skor N-gain segitu tuh menempatkan alat ini dalam kategori cukup efektif. Artinya, ini bukan cuma peningkatan kecil-kecilan. Data membuktikan kalau alat ini beneran ngefek secara signifikan buat bantu siswa paham materi. Jadi, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil? Intinya gini,
Alat digital yang gratis dan gampang diakses, kayak Google Sites, kalau dirancang dengan benar, ternyata punya kekuatan buat mengubah segalanya. Bisa mengubah kelas yang tadinya pasif jadi aktif, yang tadinya bikin bosen jadi seru. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Studi kasus ini nunjukin kekuatan dari sebuah alat yang kelihatannya simpel. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Coba pikirin deh kira-kira alat digital sederhana apa lagi yang ada di sekitar kita setiap hari, yang jangan-jangan bisa kita pakai buat mecahin tantangan besar lainnya di dunia pendidikan.